Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hisyam di sini di channel Pemuda Pencerah Islam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan serta kesempatan sehingga kita bisa dibukakan jalan yang benar, sehingga kita mendapatkan kesehatan, sehingga kita bisa memiliki kesempatan untuk menonton konten saya yang satu ini. Karena konten saya yang satu ini insya Allah berbagi sedikit ilmu yang insya Allah bisa bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan atas segala urusan kita, yang memberikan kesehatan kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi, lebih-lebihnya yakni kultum kuliah 7 menit mengenai keajaiban istighfar. Sebagai umat Islam, dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebaiknya senantiasa memanjatkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampunan. Karena manusia adalah sumber dari kesalahan, maksudnya tak luput dari kesalahan. Semua manusia pasti memiliki kesalahan. Yang memiliki kebenaran hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon ampunan agar semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaiknya kita setiap hari itu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampunan agar semua dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena istighfar adalah masalah penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah lebih baik, kita juga senantiasa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepadanya atas apa yang telah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita juga sebagai manusia tak tahu kita melakukan dosa sekecil apapun atau kita sadar melakukan dosa sebesar apapun itu. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mohonlah ampun bagi dosamu. Quran surat Muhammad ayat 19, dimana artinya saat kalian istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan utusan Allah, senantiasa beristighfar memohon ampunan. Nabi Muhammad Nabi yang suci, Nabi yang insya Allah yang sudah dijamin oleh Allah surganya, tetap membaca istighfar. Apalagi kita umatnya yang tak luput dari dosa dan kesalahan setiap hari, pasti kita tercatat melakukan dosa. Apakah kita pantas untuk tidak membaca istighfar? Nah, itu mari kita renungkan bersama. Dimana artinya saat kalian istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hadisnya, ya ayuhan nasu tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi ma'ahu marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan minta ampunlah kepadanya. Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dalam sehari 100 kali. Masya Allah, Nabi Muhammad yang insya Allah
tanpa dinodai dengan dosa, satu hari membaca istighfar sebanyak 100 kali. Maka kalau bisa kita juga minimal berusaha semaksimal mungkin setiap hari membaca istighfar setidaknya 100 kali setiap hari, atau kalau bisa lebih, nggak apa-apa. Jika kita senantiasa selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mengazabnya. Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Sebagai umat muslim tentu kita juga harus menauladani Nabi Muhammad SAW yang selalu setelah ibadah beliau beristighfar. Setelah selesai sholat 5 waktu beliau selalu beristighfar. Maka dari itu kita setelah selesai sholat, maka sempatkanlah diri kita untuk bertasbih dan tak lupa bersolawat dan tak lupa beristighfar agar dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi kita saat ini nampaknya masih lalai dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mulai saat ini alangkah baiknya membiasakan diri mulai pagi sampai sore hingga malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diakhiri malam kita dipakai untuk membaca istighfar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua apa yang kita lakukan. Maka kita wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ampun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf, karena kesalahan hanyalah milik saya dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.